punya etikat baik untuk mau menyelesaikan masalah yang sekarang ini kita hadapi. Namun demikian mungkin tadi ada sedikit kejutan untuk tamu yang dari Tapak Kuda. Itulah harga jaring halus. Jaring halus ini begitu mudah, disentil sedikit aja udah gerak. Jadi kalau dari kemarin-kemarin mungkin ada isu-isu Tapak Kuda mau nyerang sini, yang bola besar mau nyerang sini, jaring halus semua udah siap mati. Karena memang mungkin selama ini sudah seperti itu. Jadi kalaupun ada masalah, baik mengenai penangkapan, baik mengenai permasalahan di laut, kira-kira yang merasa ditangkap, tidak usahlah bikin-bikin berita yang macam-macam, nakut-nakuti orang jaring halus. Karena selama ini orang jaring halus sudah punya tekad, asal dia udah nggak melanggar hukum, undang-undangnya ada, siapapun dihadapi. Apalagi termasuk wakasisnya ini. Inilah paling lantang berbicara ini. Baik di pertemuan diberi kanan, tingkat 1, tingkat 2, inilah paling lantang mempermasalahan seperti ini. Itu saya mohonkan untuk warga, dengan adanya niat baik, dengan alasan untuk melestarikan lingkungan, untuk menjaga ekosistem di laut, janganlah dinodai. Terus terang aja, selama ini apapun tujuannya baik, saya mendukung, saya di belakangnya. Saya mendukung semua. Tapi perlu digarisbawahi, yang penting tindakan bapak-bapak itu jangan melanggar hukum. Semua yang dilakukan untuk kepentingan. Kalau kita bercerita tentang bukan layak, bukan langit, kalau memang aturannya ada, udah dilarang dan lain sebagainya, dan kebetulan kadesnya punya program untuk berantas itu semua, ya silakan aja, kan dasarnya juga kuat, juga ada, dan juga udah ada dukungan dari sana sini. Namun demikian yang saya ingatkan, janganlah niat baik bapak itu ternodai dengan tindakan orang-orang sebagian yang nggak bertanggung jawab. Terus terang selama ini, saya selama dinas di sini, saya itu termasuk waktu saya usahakan tiap ada kejadian di jaring halus, walaupun saya nyebrang nggak bisa, gimana caranya saya tetap aktif ada di sini. Saya mendukung. Terus terang kemarin kejadian saya sangat kecewa. Jadi niat baik bapak-bapak selama ini yang saya dukung untuk kepentingan masyarakat bersama. Semua udah tahu, udah dikibarkan. Kadesnya udah bikin perdes, bahkan udah nyampe ke tingkat 1 lah ya. Nah, sampai gubernur. Ternodai kejadian yang tadi malam. Padahal saya tahu, itu bukan atas nama masyarakat yang harus, bukan. Itu orang-orang tertentu. Kemungkinan orang ini memang nggak suka dengan program-program yang terlaksana hari belakangan ini. Untuk itu, untuk pertemuan hari ini, yang jelas kita udah tahu. Tangkapan, betul lah ya, jaring udah nggak ada ya. Jaring udah nggak ada. Jadi hari ini nggak terlalu banyak yang kita permasalahkan. Nggak terlalu banyak usul-usul dari masyarakat. Kalaupun ada yang usul, silakan maju salah satu berdiri di depan. Saya nggak mau suara-suara di belakang orang. Saya minta yang gentle. Kita pengalaman pertemuan dengan kepala besar, semua yang teriak-teriak di belakang. Dikasih kesempatan suruh berdiri, suruh ngomong, nggak mau ngomong. Itu saya nggak mau. Kita gentle. Kalau memang kita benar, kita berdiri di depan, disampaikan apa masalahnya. Apa saran-sarannya dan lain sebagainya. Itu baru gentle. Terus untuk menanggapi masalah isu-isu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kades, itu semua nggak ada. Jadi kalaupun orang jaring halus sendiri, kira-kira sudah terpancing, ada berita ini itu, janganlah langsung ditanggapi. Itu semua mungkin orang-orang tertentu memanfaatkan situasi. Atau mungkin dia punya masalah tersendiri, dikaitkan sama kegiatan penangkapan. Untuk itu kedepannya, saya mohonkan juga minta tolong, kalaupun ada tangkapan dan lain sebagainya, janganlah terlalu arogan. Janganlah bikin hakim sendiri. Kejadian kemarin itu memalukan. Terus saya yang malu. Saya satu hari saya nunggu di sini bapak-bapak dari Tapak Kuda supaya untuk menyelesaikan masalah. Saya sore udah janji sama Bapak Chandra, Pak kami besok datang, oke Pak kita bantu. Ternyata ada berita barangnya udah hangus. Jadi nggak ada lagi kita musyawarahkan jadinya. Misalnya kita udah ternoda. Saya minta ini kejadian jangan terulang lagi. Saya tahu bapak-bapak niatnya bagus. Kades mendukung, semua mendukung. Tapi kalau ada kejadian pembakaran, anarkis dan lain sebagainya, itu merupakan menodai niat baiknya. Saya tahu niat baiknya itu tulus, karena memikirkan
mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang dengan adanya alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu memang merusak. Bisa kita bayangkan, kalau mungkin semua bikin alat tangkap yang merusak, termasuk jaring halus ikut-ikutan juga, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita mau nyari udang pun susah. Udah nggak ada lagi di situ, udah rusak semua. Seharusnya udang-udang bertelur, ikan-ikan bertelur, untuk tempat telurnya udah habis semua, kan digasak oleh jaring-jaring nggak ramah lingkungan. Jadi perjuangannya orang jaring halus seperti ini, tolong dipertahankan. Yang penting satu, jangan sampai melanggar aturan. Jangan ada anarkis. Karena kalau udah melanggar aturan, nanti lawannya penegak hukum. Termasuk kejadian pembakaran kemarin. Coba sekarang bawa bayangkan. Saya yakin bukan orang jaring halus semua yang bakar itu. Paling cuma beberapa orang aja. Jadi kalaupun mungkin mau diproses mau apa, orang itu pasti jumpa. Pasti jumpa. Untuk itu dengan etikat baik orang tapak kuda datang ke sini, nggak bermasalahkan masalah itu. Dengan etikat baik untuk menyelesaikan, itu kita hargai. Untuk itu jangan sampai terulang lagi pembakaran-pembakaran. Untuk berikutnya, mohon arahan juga petunjuk untuk dari rekan kita Airut untuk menyelesaikan masalah ini. Kalaupun nanti setelah ada pembicaraan, mungkin ada penambahan-penambahan saya, mungkin nanti belakangan. Jadi dari saya cukup sekian dulu. Waktu saya persilakan pada rekan yang dari Airut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini sedikit tambahan kepada seluruh masyarakat desa Jaring Halus dan termasuk juga Bapak Kepala Desa, termasuk juga Pak Airut maupun dari Pak Kamla yaitu Pak Irul. Alhamdulillah wajar kita syukuri. Tanggal 13 Januari kemarin, Bupati telah menetapkan Desa Jaring Halus sebagai kawasan ekosistem esensial dalam pelestarian lingkungan. Sudah ditandatangani oleh Bupati tanggal 13 kemarin, SK-nya sudah keluar. Jadi mungkin gerakan-gerakan pelestarian lingkungan yang kita buat selama ini mendapat apresiasi dari Dinas Kehutanan, Perairan, dan dikeluarkan SK-nya oleh Bapak Bupati. Alhamdulillah wajar kita syukuri. Ya, 5 hari yang lewat saya terima suratnya.